Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jemaah pengajian yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, lebih utamanya lagi kemauan. Sementara banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, kenalan kita yang berbaring di rumah sakit. Bahkan ada 3 rumah sakit di Sidoarjo penuh dengan pasien dengan berbagai macam penderitaan. Kita diberikan kesehatan, ini adalah anugerah yang amat besar, yang hendaknya kita syukuri sesuai dengan kehendak Allah memberikan perlengkapan indera-indera kepada kita sekalian, hendaknya bisa dijadikan sarana untuk bisa lebih giat, lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami yakin sudah banyak yang hafal ayatnya, kecuali yang belum. Ya, Pak. Sudah banyak yang hafal kecuali yang belum. Di Allah mengeluarkan kita dari kandungan ibu kita masing-masing dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Lalu Allah melengkapi pendengaran, penglihatan, serta hati agar bersyukur. Makanya bagi manusia yang telah dilengkapi dengan indera-indera tersebut, namun tidak bisa menggunakan indera-inderanya dengan benar, maka mereka nanti akan berakibat fatal. Sungguh telah aku sediakan neraka jahanam
untuk kebanyakan dari kalangan jin dan manusia, di mana mereka diberikan hati, tidak dipergunakan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka diberikan penglihatan, tidak dipergunakan untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka diberikan pendengaran, tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka mereka itu tak ubahnya seperti hewan ternak, bahkan lebih hina, karena mereka itulah orang-orang yang lalai. Makanya Allah juga mengingatkan bahwa takunu kalladina nasullaha wa ansahum anfusahum. Janganlah kamu sekalian menjadi golongan orang-orang yang lalai kepada Allah. Karena akibatnya Allah menjadikan kamu sekalian lalai, lupa nama lalai, Pak. Nama bedanya lupa kali lalai, Pak. Ulaika mulghafilun. Jadi kalau manusia melupakan Allah, maka manusia itu akan dilupakan terhadap dirinya sendiri. Mungkin sudah sering kali saya jabarkan, orang hidup lupa akan dirinya sendiri. Kita sering melihat bahkan berpapasan, jalan sendiri, ngomong-ngomong sendiri, tertawa-tertawa sendiri, bahkan tidak berpakaian. Guyu geruneng ngai lapo ya. Andai kata orang itu sadar malu enggak. Jadi walaupun maaf orang itu tidak gila, tapi kalau sudah melupakan dirinya sendiri ya sama dengan orang seperti itu. Gak ngerti tujuan hidup itu apa. Makanya saya masih ingat sekali nasihat almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Buya Hamka. Manusia itu harus sadar, min aina ila aina. Kita itu dari mana dan akan kemana. Min aina ila aina. Kalau ini diambilkan dari sebuah ayat, Pak, surat 20, saya buka. Surat 20 ayat 55. Jangan lupa terjemahin awan. Jadinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan sebagainya kami akan memberikan kamu. Dari sanalah kami akan membuatkan kamu pada waktu yang lain. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini kalau tidak salah, Pak, ya. Ketika salah satu sahabat Rasul meninggal dunia, ya seperti kita takziah mengantar sampai ke makam. Kalau mengantar sampai ke makam itu dapat pahala 2 qirat. Kalau hanya ikut nyolati, pamit, soalnya jame wis gak nutut, udah nang kantor. Pak, ngapunten kula mboten saged ketemu teng makam ningali jam. Oh iya, Pak, matur nuwun. Oleh ganjaran sak qirat. Mohon disingkat cerita, setelah upacara pemakaman Nabi memberikan pidato. Antara lain pidato yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Ma'minkum min ahadin ila lahu manzilani." Tidak ada dari satupun dari kalian melainkan kalian disediakan 2 tempat. Manzilun fil jannah wa manzilun finnar. Satu tempat di dalam surga, sedangkan tempat yang lain di dalam neraka.
Minha khalaqnakum. Nah, ini Nabi mengambil tanah, Pak. Digelintir. Minha khalaqnakum. Wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah inilah aku ciptakan kamu, kata Allah. Dan ke dalam tanah ini kamu aku kembalikan lagi. Dan dari dalam tanah inilah kamu aku keluarkan di saat yang lain atau dalam bentuk yang lain. Jadi kita itu dari tanah dan akan masuk ke dalam tanah, dan dari tanah itulah kita keluar. Apala ya'lamu idza bu'thira fil kubur wa khusira ma fis sudur. Apakah manusia tidak memperhatikan apabila nanti telah digali, dikeluarkan dari dalam kubur dan dibuka semua rasina. Sekarang kita punya rahasia, mungkin orang lain tidak tahu. Jenengan hubungan rahasia adalah begitu semerap. Tapi di hadapan Allah tidak ada rasina yang tidak terbongkar. Yaumatu balas syara'iri. Di hari Allah membuka semua rahasia manusia. Makanya sebelum kita malu di sana, mari kita koreksi diri kita. Alaikum anggusakum la yadurukum mandala idha tataitum. Koreksilah diri kalian masing-masing. Kata Ali, kasihmu anggusakum qabla antukasabu. Koreksilah diri kalian masing-masing sebelum kalian dikoreksi nanti di hadapan Allah. Karena orang yang dikoreksi di hadapan Allah alamat disiksa, kata Rasulullah. Man khusifa udiba, man nubisa udiba. Barang siapa yang dihisab pasti alamat disiksa. Aisyah terkejut, ya Rasulullah, apalam yakulillahu fi kitabil karim fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kata Nabi, bukankah Allah telah berfirman, maka kelak mereka akan dihisab dengan hisaban yang ringan? Kenapa Rasulullah bilang orang yang dihisab akan disiksa? Qala ya Aisyah, innaha ardun. Ayat yang bunyinya fasawfa yuhasabu hisaban yasira itu maksudnya setiap manusia akan didatangkan. Didatangkan ke neraka. Setiap manusia pasti melintasi neraka. Ma mungkin min akadin ila waridha kama ala rabbika khatman nabiyya. Itu surah 19, ayatnya saya lupa, Pak. Kama min akadin, kama min akadin apa? Karena lahir manak dia. Jadi setiap manusia akan dilewatkan di atas neraka jahanam. Makanya di dalam Bukhari jilid 4 itu dibuat bab oleh Imam Bukhari Jasru Jahanam, jembatan yang ada di atas neraka jahanam. Jadi sebelumnya lewatan Bukhari jahanam. Di atas jembatan itu ada yang namanya kalalip, bentol yang terus bergerak. Sinten sing mau ditulis calon di lebat neraka itu bentol, Pak. Jelungkup negeriku. Semua tanpa kemari. Awal man marah ar-Rasul. Orang yang pertama melintas di situ adalah para rasul. As-sabiqun as-sabiqun. Terus. Makanya nih Pak, bekal untuk melintasi jembatan
di atas neraka jahanam ini yang perlu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Inilah sekilas mukadimah, mudah-mudahan bisa dipahami. Salah sini pun terangin bab Bismillahirrahmanirrahim. Babun utawi bab Radul mutahaddatsatun, menolak hal-hal yang baru, minal umuri, dari beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah agama. Saat ini muka wadah Pak. Mulane kanjeng Nabi, man sona'a amron malaisa fi amrina fawaradun. Yang lebih populer, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa melakukan suatu amaliyah yang tidak ada contoh dariku, maka amalnya ditolak. Makanya sering juga saya singgung, kita jangan suka mengambil dalil mosok. Mosok itu gak oleh, mosok ini gak oleh. Nah, jangan sekali-kali kamu melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Kalau Al-Quran surat 17 ayat 36, surat 17 ayat 36, jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Nah, kata orang Madura, norok bontek, norok bontek ikut-ikutan. Nah, jangan sama ngoten Ibu. Karena takut dikatakan ketinggalan zaman menjadi ikut-ikutan. Khawatir dianggap ketinggalan zaman, kuno, akhirnya melok-melok. Gak delok keberadaannya awake, tapi melok-melok model baru. Sa'ad bin Ibrahim, dari Sa'ad bin Ibrahim kala, Sa'ad bercerita, Sa'atu takon ingsun Al-Qasim bin Muhammadin, maring Qasim Qasim bin Muhammad, sing takono an rajulin, tentang lelaki, lalu itu berajul salah satu masakina, punya 3 tempat tinggal, artinya rumah, di rumah telu. Apa bahasa dalamnya pinten Pak? Dalamnya pinten? Setunggal mawon ya. Ini kan pentingnya di rumah telu. Kira-kira ini telung gon, lapa sanggon ini jajar telu, bukan dijelaskan. Akhirnya lelaki itu Pak Auso wasiat saparaja disolusi kuli maskanin, masing-masing rumah sebelum dia meninggal diwasiatkan sepertiga, entah kemana, apa ke sabilillah, apa kepada seseorang. Minha saking omah. Kala ngucap sapa Qasim, yujma'u dikumpulna apa dalika mengkono wasiat kulluhu sekabehane di masakinin, di maskanin ing dalam satu rumah wajibin yang suci. Gak ngono benere ya omah telu selayat di wasiatno sepertiga. Orang ini sepertiga. Gak ngono. Ini menurut penjelasannya Qasim. Kok semakala melihat Zara Qasim. Gini ya masalahnya. Abaratni ngabari ingsun Qasim. Sapa Aisyah. Saya pernah diberitahu oleh Aisyah bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala, Nabi pernah bersabda,
Man amila amalan laisa alaihi amrina fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalia yang mana amaliyah yang dikerjakan tidak ada contoh dari itu, maka amaliyahnya ditolak. Makanya tadi kami singgung, jangan suka membuat dalil mosok. Mosok ini gak oleh, itu tujuannya api. Kalimatnya ya bener, mosok gak oleh. Jangan sekali-kali menggunakan ini, Pak. Pokok tidak ada contoh dari Nabi, bener-bener, Pak. Makanya Rasulullah pernah bersabda dan bercerita kepada para sahabat, saya nanti menunggu kalian di dalam telaga. Ana taratukum alal qaudi. Aku mendahului kalian di dalam telaga. Namun di sana nanti ada dari sahabatku yang tiba-tiba diusir oleh security. Security Kausar, Pak. Saya tahu mereka adalah sahabatku, saya bela, usai kaki. Bukan hanya umati, usai kaki. Malaikat, mereka kan sahabatku. Ngapain kamu usir? Apa jawabnya? Malaikat. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Muhammad, kamu nggak tahu setelah kamu tinggalkan mereka memperbarui aturan-aturan di dalam agama. Saya diam. Setelah itu saya ingat ucapan hamba yang soleh yang dimaksud Isa di dalam Al-Quran. Syarat tempat itu. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu bihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim innaka anta allamul ghuyub. Ya Allah, memang kami bisa menyaksikan mereka saat kami masih hidup bersama mereka. Setelah Engkau mematikan kami, hanya Engkau lah yang Maha tahu, karena Engkau mengetahui sesuatu yang sangat rahasia. Sangat rahasia. Jadi Nabi menyaksikan ya berbeda medorite. Waja'alnakum umatan wasata. Umatan wasata. Nah, kalau kita bisa menyaksikan apa yang kita dengar dari Al-Quran, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda lagi dalam urusan orang, yakni, nah ini Pak, ini paling berbahaya nih. Yang memerintahkan belum ma'rufi kepada hal-hal yang baik, memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, walau yang alhulan orang gawe sama orang yang kebaikan. Mulane omongane penceramah, khotib, ustad itu berbahaya, Pak. Mboten saged menyesuaikan dengan apa yang dikatakan. Dalam surat As-Saff ayat 2, 3 niku dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Iman. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mau melakukan? Sungguh besar murka Allah jika kamu hanya bisa asmuni. Napa Mas? Asmuni, asal muni. Bahaya Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. An Usamah bin Zaid qala, kila
dikatakan lahu maring Usamah bin Zaid ini cucunya Nabi dari putra angkatnya. Zaid itu bapak ini jenenge Karisah, Zaid bin Karisah. Tipe anak angkat oleh Nabi, dinikahkan dengan Zainab. Ternyata pegatan. Akhirnya Zainab dirabi kanjeng Nabi. Ngerabi mantune. Tapi dari anak angkat, Pak. Boleh. Melalui lanjutannya ayat, yang demikian itu agar tidak ada rasa sulit bagi orang-orang yang beriman untuk menikahi istri dari anak angkatnya. Ngepe anak angkat lanang gede dirabekno, golekno arek sing ayu, dadak gak cocok, dipegat. Oleh Allah langsung, Pak, dinikahkan dengan Rasulullah. Mulane nak Aisyah geger kali Zainab sing menang, Pak. Sampun dirabekno wong tuwa. Nah, aku dirabekno Gusti Allah langsung. Aku dirabekno Gusti Allah langsung. Masih Aisyah ngene Pak, cuma lewat mimpi mawon. Jadi kanjeng Nabi itu mimpi enek wong gendong arek, gendong selendang sutra. Muhammad, kilo calon bojomu setelah kematian Khadijah. Tak buka konsa. Malam yang kedua datang lagi, Muhammad, inilah calon istrimu kelak. Tak buka mana? Kon mana? Akhirnya saya berdoa, Allahumma ingkana hadza min indika fa'amri. Ya Allah, jika mimpi ini benar-benar datang darimu, teruskanlah. Ya itu sampai akhirnya dilamar jadi Abu Bakar. Tanya Nabi, bukankah kita saudara? Ya, saudara di dalam Islam. Tapi Aisyah halal untukku. Oh iya, orang Abu Bakar. Alam tadkhulu an-nadara lebih surah bersama ala Utsman ala Bazi Utsman. Tapi kami mau monggo guneman surah Utsman. Kenapa kamu tidak mau masuk ke Utsman dan bicara apa hal yang perlu? Kenapa kamu tidak mau masuk ke Utsman dan membicarakan sesuatu yang perlu? Faqala Usamah, atarona anata minal sira anni samisin la ukalimu ila usmi'ukum kejaba awet pangrungu ingsun ira kabeh. Apakah kamu kira aku tidak mengajak Utsman untuk bicara, melainkan kamu hanya mendengarkan saja? Wallah, demi Allah, laqad kalamtu, yaitu teman-teman guneman ingsun ing Utsman Fima baini kang ing antara ingsun wa bainahu lan antara Utsman ma bina an akasa saturuni yang membuka ingsun amran ing perkara. Saya sudah pernah bicara dengannya tentang sesuatu masalah antara saya dengan dirinya tanpa saya mendahului berkata, karena la uhibbu ora seneng ingsun an aguna yanda ana ingsun awalaman awale wong. Saya tidak suka membuka perkataan
sebelum beliau berkata, wala aku lan orang ucap ingsun li akabir mari wong suci yakini kang ana alaya ing atas ingsun amiran sebagai pemimpin. Dan saya tidak akan mengatakan sesuatu kepada seseorang yang saya anggap menjadi pemimpin. Innahu saat temene akad atau amir itu khairun nas, bagus-bagus manusia. Menurut saya pimpinan itu adalah sebaik-baik manusia. Tapi minkum lho Pak nggih. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum, bukan minhum. Ulil amri minkum, dari sesama muslim. Jadi kalimatnya kan minkum, bukan minhum. Makanya lanjutannya Pak, intana zatun bisain, jika kamu menghadapi perselisihan dalam sesuatu ya, baru dulu ilallah wa rasul. Nah, ayat ini sering juga saya sampaikan. Kenapa di situ ada kalimat Pak intana zatun? Karena ada ulil amri, manusia biasa. Sedangkan rasul orang yang maksum. Tahu maksum Bu? Oh, bagus Pak nih Pak. Maksum itu orang yang terjaga. Maksudnya terjaga bukan kok berarti sempurna tanpa salah, betul Pak. Maksum itu artinya bila terjadi kekeliruan baik kata-kata atau sikap, apalagi perbuatan ya, langsung ditegur. Contohnya, ketika Nabi mengadakan pertemuan tokoh-tokoh Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, dengan harapan alangkah hebatnya Islam nanti jika mereka-mereka ini mau masuk Islam, bisa jadi kekuatan yang luar biasa. Datang seorang buta, sambil membawa tongkat, tanpa penglihatan di dunia ini, tongkat yang di tangan menjadi teman abadi. Marah Pak, tanya Nabi langsung memalingkan wajahnya. Seketika itu juga ditegur oleh Allah. Ada sahabat anca a'ma, abasa merengut wa tawalam ningu anca ayu yang katakan Muhammad sebuah wong kang buta. Kamu ngapain Muhammad? Kau membuang muka, kau palingkan muka bila aku memandang. Kan itu sombong Muhammad. Namanya berita orang Allah ya zaka. Tahukah kamu barangkali kedatangannya akan mensucikan jiwanya. Ayat zakar tentang ta'adzikra, atau dia akan mengambil pelajaran yang bisa bermanfaat untuk dirinya. Seterusnya, itu namanya maksum. Nah, surat Takrim, ya Nabi limatu karimu ma'akallallah, itu juga teguran. Nah, ada apa dalam ayat yang lain, Ba'in tanazatum, karena di situ ada amir termasuk kulanya saya yang tidak menutup kemungkinan banyak kesalahan, kelalaian. Nah, makanya kalau di dalam kepemimpinan kalian terjadi perselisihan, kembalikan kepada Allah Rasul. Dalam Quran ini, dalam hadis ya apa?
pada masa itu sause aku krungu Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasul. Jadi Usamah niku merupanya hebat Pak ya. Kamu kira aku belum pernah bicara sama Utsman? Saya udah pernah berhadapan dengannya, namun saya tidak membuka ucapan masalah tanpa membuka suara sesuatu sebelum dia bicara. Karena aku tahu, saya menghormati dia karena aku tahu dia adalah seorang pemimpin. Pemimpin itu orang yang paling hebat menurut Usamah. Setelah aku mendengar Nabi bersabda, yukta. Nah, ini yukta kita ke pulau. Diteka aku sabir rojuli kelawan wong lanang. Ya majuan Nabi besok bila kiamat. Lalu kita mangka dilemparno tinarin dalam neraka. Besok itu ana wong lanang sing dicemplung neraka. Padang baliku mangkon brodol. Ngapa brodol ini? Apa aktabu badili ususe wetenge kaya Arya Menangsang ya, Pak. Enget ta? Enget kapan? Wong enggak kok enget. Kalau Sutawi Jaya ya. Ditunjuk wetenge brodol sampai saat ini kita damel simbol keris diweni tasbih. Ana wong lanang dicemplung neraka wetenge musuhin brodol. Kaya dulu nang mudul. Kira-kira mudul niku munyer kaya niku napa mumet ngaten ya. Yang jelas di situ berputar. Dia kelawan ya, keadaan itu kamaya turul khimar kaya muterul khimar birafi lawan gilingan. Ini Mbak, kalau nanti semerep ya Mbak, saat dereng enten mesin-mesin ngene, dereng enten desa-desa, dan gula itu ya, nanti percaya ya. Nah, namanya gula merah itu ditarik sapi, tapi motornya ditutupi nggak cekak singgung, cekak isin mulai gak nggak celana. Tapi kalau di daerah Arab namanya keledai untuk memutar mesin wow. Wala jatami'u mangga kumpul ilahi maring rajul sabaluna kali neraka. Akhirnya orang-orang di neraka melihat melingkari orang tadi. Wala kuluna mangga ngucap sabali neraka. Ya fulan, si A. Misalnya Gus ini. Tuh, Gus. Malangkah upaya mau gede sampean. Kenapa zaman ini Gus? Kok zaman nang neraka pisan? Ada brodol keteng sampean. Alam takut ana orang nok sampean iku tak muru perintah sampean bil ma'rufi lawan kebagusan. Wakan halan ngelarang sampean ambil mungkari saking kemungkaran. Bukankah Gus dulu? Ya apa panggilannya lah terserah. Selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Kok bisa sampean ke neraka? Gitu Pak, hati-hati. Makanya cangkeme Ustad. Cangkeme Ustad itu nak adik gak nyesuai ngomongane. Resikonya tambah gede Pak.
kabura maktan inda Allah wa inda rasulihim. Bahwa dulu mengucap sabarajul bala, ya memang dulu aku selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Kok kundu teman-teman anak insun amur perintah anak insun ma'rufi kelawan kebagusan, namun yala atihi orang ngerjakno insun yang kebagusan. Saya selalu menyeru, mengajak, memerintahkan agar kalian berbuat baik, namun aku sendiri tidak melakukannya. Wa ana melarang insun ambil mungkari saking kemungkaran, justru wa ati nekani insun yang kemungkaran. Saya selalu melarang orang lain dari berbuat maksiat, tapi justru aku selalu melakukan kemaksiatan. Ini Pak Seksani. Jadi dicemplungin neraka, mumet, metenge brodol, ususnya kewer-kewer. Kali dikerumuni banyak orang. Ternyata penyebabnya ya ini Pak. Yakuluna bi alsinatihim Malaysia bi qulubihim. Kok Malaysia ya? Mengucapkan dengan mulutnya begini, tapi ternyata hatinya tidak seperti itu. Kenapa Pak tulisan ini Pak? Kitabul Saidi, Kitabul Saidi Ad-Dabaiki. Saidi itu hewan buruan, Ad-Dabaiki sembelian. Jadi cara berburu dan cara menyembelih. As-Saidi bisian, bab berburu dengan panah. Watasmiyati dan membaca basmalah indar Roma ketika melepaskan anak panah atau nimbak ya, tapi nak setip betul oleh Pak ya. Setip atau ketapel, ada yang marahnya ketapel, nak nganjuk pelintengan. Menggergi setip, menggunakan ketapel untuk membunuh burung. Ngajin jenengan ini bismillah tetap haram. Kecuali tulup. Bersatu tulup ya. Kalau ini nantinya obi Pak. Jadi samangnya malah kata pipo dari apa aluminium atau stainless ya. Nah niku ditambal niku. Niku ternyata berwanter Pak. Niku nggak misalnya kena jet langsung bisa bentuk gede Pak. Dan nak ketapel niku remek dok, motor sang ketok ini gede. Jadi walaupun baca basmalah, kalau yang digunakan alatnya ketapel atau setip, niku hukumnya tetap dianggap haram. Kalau panah atau tembak, jadi sebelum menarik pelatuk, bismillahirrahmanirrahim, celot, lauker. Kalau dia ini Pak, nembak kencang ya Pak. Bismillah, telepon. Mana yang suka menjaga gigi? Nggak sulit ini. Kak gue menang belas ya. Ketemu mbak melauker. An Adi ibnu Hatim dari Adi Mitra Hatim kala. Adi bercerita, kala dawuh mari ingsun Adi, jangan ditani kata nih. Siapa sing dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tata cara dalam berburu. Bagaimana caranya? Iya arsalta nalikane ngecel sira
Mboten ngutus ya, dadi arsalkan delok kalimate. Tinggale salah. Salah niku saged ngili, saged netes. Berjalan. Ida arsalta nalika ngecilno sira kalbaka ing asu sira. Fadkur ismallah mangga nyebut sira ing asmane Allah. Jadi asu sing mendirate lho, Pak. Jadi asu memang sudah di kalau riyen nate Pak sih kerja-kerja ngloyong biyen. Goleki manajere tenjene ketintang ya. Cari Pak Sutono Pak sinten sope kalau namanya. Cari kanca kemana? Oh, iki omahe. Di sebelah barat rumahnya itu rumah ada pengaler. Kok apa nih? Angkat, lepas, angkat, lepas. Apa itu? Umbut. Umbut. Dipenek. Walah. Mulang asu. Enten gurune asu, Pak. Ya Allah. Asu loh. Belum kali tahun ya, Pak. Tangan. Lepas. Ngerti ya. Nah. Kelas hewan buas diajari dadi lunak, dadi pinter. Sing akale sehat diajari wah ngatak ya Allah. Wis. Ya wis semerni Pak. Oh, ternyata ini. Nah, makanya justru Rasulullah lebih gimana Pak? Lebih hati-hati. Saya orang ila asalta nalika menecilna sira bagai ngasul sira fatur menyebut sira ismallah bismillahirrahmanirrahim wa in ansata lamun nyekel mangkat nyekel mboten dicekat kok langsung kan digigit nah jelas tuh alaikan sira Ba'at tahu mongkon nemoni sira ing hewan hayang ya. Ini bahasa Mandarin. Haya. Seurip Patahu mongkon beliau sira ing hewan. Mengejar kelinci atau sejenisnya mungkin nama kijang ada si anak andisan. Wa in atrafta liran lamun nemu sira ing buruan takut kepala mongko temen mati dan walam yakul orang mangan apa hewan yang digunakan apa asu Mungkin jago buruan takul mongko ngucap mangan sira ing hewan. Apabila kamu melepaskan anjingmu yang sudah kamu ajari dengan membaca basmalah, akhirnya begitu melihat hewan langsung ditangkap. Kalau kamu menemukan masih dalam keadaan hidup, sembelihlah. Namun jika kamu menemukan hewan sudah mati, namun anjing kamu tidak memakannya, boleh kamu makan. Tapi kalau dia menangkap hewan masih dimakan, berarti dia belum paham. Innama ya'kulu li nafsihi. Dia menangkap untuk keperluan dirinya, belum bisa dijadikan hewan buruan. Apa? Hewan berburu ya. Jadi anjing seperti itu belum bisa dijadikan hewan untuk berburu. Nak wis nangkap digawa yang majikane gak dipangan gak apa. Nah, itu berarti sudah paham, Pak. Namun in rajata lamun nemu sira metu isira
ma'akal bika sartane asu sira kalban ing asu wairawi liyane asu wakot wala teman-teman mateni apa asu fala takul monggo aja mangan sira awakmu melepaskan anjing bismillahirrahmanirrahim langsung dikejar sikile papat layune buanter Bang ya. Jangan badan ikuti. Akhirnya terlihat, kok anak asu dia rek. Nah. Dan keadaan hewan buruannya sudah mati. Jangan kamu makan. Karena kamu tidak tahu persis yang membunuh itu anjingmu atau anjing yang lain. Kucing yang tengah, kalau nanti semerep. Nak kucing ini ceritanya ini lah. Cara manusia ete ini hitam. Nang anjing ada ini Candremawa. Candremawa itu punya kelebihan Pak, tapi nak wong dibalik mau Candra. Nah, udah bilang. Nah, belak mana nih Pak? Ini gur. Bang aja lah, jarang kriyo enten pak nama nih estes panah pelakon. Dia emang kemudian ditelan oleh gubul ya. Kalau semerap yang sangat tadi, nah kok manuk nung gede itu delok, langsung. Berarti mereka dikejar kan mereka itu nggak anten yang memang didelok tak gugur. Karena kamu nggak sampai siro, gulata berira siro, kamu tidak tahu. Ayyuhuma di asuluru kota laut yang matanya ingin buruan. Apabila kamu melepaskan anjingmu dan juga kamu bacakan basmalah. Namun setelah kamu menemukan anjing kamu, di situ ada anjing lain, sedangkan hewan buruannya sudah mati, jangan kamu makan. Karena kamu tidak tahu anjing mana yang telah membunuhnya. Wa idza ramaita malikane manahake sira melepaskan sira sama kaing panah sira watur monggo nyebut sira ismawa panah nggih ngoten Pak asu panah kalau sakniki teng mriki bedil enten panah sing tanpa tenaga namun damel pirnge enten sakniki. Wahid berbalan lamun hilang artinya jauh namanya dipanah Pak kena itu kan betul langsung mati melayu sampai panai angka sang sira yaman sedino bantu kepethuk dene ket kepethuk Walam tajid mangkara memusira di dalam buruan ila asara samika kejaba bekasnya panahmu. Besok ketemu ini jelas-jelas jadi anak panah tuli. Pakul monggo mangan sira insita lamun karep sira nak mentala. Nak kamu mentala silakan. Tapi kampung dengki ini kadang-kadang ada sedikit bau. Napa ngene? Nggih. Wa in majat talan lamun tamu sirahu ing hewan buruan warikon tenggelam kira ing dalam banyu malah takulan. Karena juga di jenengan boleh ayam Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum god
mati, haram. Hati-hati lah ya. Karena matinya bukan mati sendirian, mati pelem. Makanya si anak gerak tuh zaman cepet mawon. Mati sebelum kali kot. Kadang jika larang khawatir kecipratan. Nah, kematian ini dagingnya dianggap haram. Ini termasuk. Kamu memanah kelinci, cerawat, lawayo, mambah kelinci itu buat bermelayu nih. Waduh, tak nyemplung kali. Jelas ngantul lah panai, tapi pun kematian. Dianggap haram dagingnya. Kalau takut, aja mangan siro. Jadi ada beberapa aturan ngeculno asu dengan membaca basmalah, melihat hasilnya masuk utuh, makanlah. Tapi kalau kamu melihat melepaskan anjingmu, kamu bacakan basmalah, ternyata dimakan apa kepalanya, apa kakinya, jangan dimakan. Jadi dia masih belum paham tentang berburu. Begitu pula hanya kamu melepaskan anak panah sudah baca basmalah, dan kamu menemukan sudah sampai besoknya, makanlah jika kamu mau. Insita nak istilah baca kita nak mentolo, nak sekolu, nak kakolu ya jenis wong kayak makanan nih Pak. Abu Bakar nak ngerti sih Pak, punya budak. Nah, budaknya itu sebelum masuk Islam dulu pernah ditakoni wong jawabnya ngawur, tapi bener. Nah, suatu saat kebetuk nek wong sing niku diweni hadiah kau mulai dikena Abu Bakar dimakan. Pak Bakar tahu dari mana itu tadi aku dapat. Dari mana kamu dapat? Dulu ketika kami masih jaliah, saya pernah ditanya oleh seseorang, sedangkan jawaban saya itu ngawur. Tapi ternyata benar. Kemarin ketemu saya memberikan hadiah. Langsung Pak, jari telunjuknya dimasukkan ke dalam lehernya. Ditok nih Pak. Kalau nanti yang mengisi acara sunatan, Ustaz, jengkel ini saya mengisi adik kula sunat. Saya nggak sih adik cilik. Nggih, mantep maghrib tahun, lihat cek betul dalu-dalu. Ya, insyaallah. Bon, sebelum mulai dijak mangan Pak. Enggak, ngedarin. Nih kula mumet golek iwak. Golek iwak itu mboten beleh, mboten beleh niku. Nang borek gak ana, nang ngene larangan gak ana, gembong-gembong nyekel talgon. Langsung Pak. Bener apa? Bener kesidol mangan Pak. Ada ambune iwak talgon seje mboten kaya iwak ayam biasa mboten. Lah ya Allah bayang nanti mboten boleh Pak. Gilaan langsung lanang ya. Enggak. Nah, ini Nabi ngatain Pak, gila. Tadi gila Nabi pun berhenti mangan lah. Suatu saat saudarinya Maimunah, jadi ipar kali Nabi, datang jauh-jauh dari kota Najd ke Madinah. Sampai di Madinah, saudarinya Maimunah sudah bilang, Kak, ini tadi saya bawakan ikan dom.
Dapet lagi. Mau diterus ya, dapet. Maimunah ahli bener sanjang Kanjeng Nabi. Duduk berempat. Ibnu Abbas, Kanjeng Nabi, Maimunah, terus niku mau. Ning ngene meja ketok ana daging goreng. Arumane iki nasi, rupane sing dipangan iki. Nabi niku ngulur tangan. Daging apa ini? Daging kut. Langsung ditarik. Nah, kenapa sangat agaranya biar salah? Apakah dokter haram ya Rasul? Kolalan. Pak ini ukhadiru, saya jijik. Pak ini sapi arti kaumi. Karena dot itu tidak hidup di daerah, yaitu di bumi kaum kami. Di Mekah itu nggak tentuin dot, Pak. Karena terlalu panas, nggak kuat. Dop ini butuh, ini garing, ini butuh teles. Kalau di Madinah ada dop. Kul incita, makanlah kalau kamu mau. Nah, tapi mengharamkan main. Jadi karena dengan jijik akhirnya menganggap itu haram. Jijik kali nyambi, loh, Pak. Kalau nyambi itu jelas bentuknya, makanannya beda, Pak. Ini pro kontra masalah nyambi kali dop. Nah, dop itu jelas kepalanya bulat seperti kadal, makanannya tumbuh-tumbuhan, rumput, godong-godong ini. Sedangkan nyambi makanannya bangkai atau mungkin hewan-hewan kecil. Jadi ini Oke. Hewan? Hewan anjing. Anjing ini kan mudahnya najis. Cuman hukum dan haram makan hewan anjing. Iya, ini yang bekas cokotan ini bentuk jati ini kalau dikumbah. Makanya insi tadi ini luas banget. Nak yang misalnya delok pun jijik ini rasanya mboten kalu, Pak. Ini namanya takut nak hewan unggas ya, Pak, jenis hewan unggas. Tapi kalau gini tahu, nah jenengan kersa nggih monggo. Yang ini mau, misalnya nggak tahu, Pak, misalnya ya. Terus kadang dimasak, dimakan, ngomong. Kan kita nggak tahu. Andai kata tahu hidupnya rombelai, kalau pihak buatin kalau, Pak. Bulan nanti kata kau, waduh ini ya. Biar cek jalan itu, gitu. Bukan sopo atau guaan kono. Itu boleh. Tahu-tahu akhirnya niku pro kontra ini. Ada yang menganggap itu haram. Karena bertaring. Kalau dot, buatan punya taring, Pak. Karena apa? Mungkin langsung ini pakai. Jadi ini pakai masalah anjing. Jadi yang diharamkan memang liur, coba di najis Pak ya. Jadi samakin haram kali najis, itu ada perbedaan namanya. Haram kan belum tentu najis ya. Daging, cuma orang, ini ada hadisnya, orang yang memegang atau main-main daging babi itu sama dengan main nadasir, berbahaya. Ini mungkin jenengan nate maos buku, Pak. Kalau nate maos itu, kanca kula ya. Kan sangat menyukai karangan si A, betul caklo sebut dari mana, pondok mana, kotoran manusia. Itu kan jelas-jelas najis.
seperti halnya kencing. Terus di situ pertanyaannya, kotoran itu dimasukkan ke dalam plastik, dibawa sholat. Hukumnya bagaimana? Kalau kotoran masih dalam perut kan jelas masalah pun benten bang. Saat ini dibawa, disak, dua plastik disak. Kalau malah jelas, saya tahu maksud majelis. Jawabannya apa Pak? Apa perlunya sholat membawa kotoran? Masalah pertanyaannya kan, bagaimana hukumnya sholat membawa kotoran? Apa gunanya? Apa perlunya? Nah, malah ini juga yang sering berimuni bingung ya. Oleh apa gak? Apa perlu nih? Kencing sebelum keluar jelas, setelah keluar jelas dianggap najis. Ketika sebelum keluar dari tubuh kita, terus kebaran najis. Nah, itu ditokno dirajai plastik disak maneh di sholat. Jadi taman nanti muncul. Jawabnya, apa perlu nih sholat gue kotoran? Senggermuan gedung-gedung udah jawabannya keluar. Ya bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.